Malam semuanya ya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang oksidasi biologi ya. Jadi ini aku pakai PPT yang terdahulu. Nanti kalau ada PPT baru tolong di-share ya. Oke, jadi nanti kita sebenarnya akan belajar tentang penerapannya reaksi redox di makhluk hidup sebenarnya. Jadi kita akan belajar tentang klasifikasi enzimnya juga nanti ya. Nah, sebenarnya oksidasi biologi ini tujuannya adalah untuk menghasilkan energi kita, gitu ya. Energi yang dibentuk dalam sel kita itu nanti dalam bentuk bahan kimia yang namanya ATP, nih adenosin trifosfat kan ya. Nah, dalam proses menghasilkan ATP ini kita akan memerlukan yang namanya oksigen tuh. Dalam proses respirasi itu untuk bikin ATP. Jadi tujuanmu bernafas itu sebenarnya adalah menyuplai oksigen supaya bisa bikin ATP sel kita ya. Nah, oksigen itu nanti akan diubah menjadi air ya. Nah, nanti kita akan lihat ceritanya. Terus molekul oksigen itu dapat disatukan dengan jumlah substrat ya oleh enzim namanya oksigenase. Jadi oksigen itu bisa dimasukkan ke dalam substrat lain gitu ya. Itu pakai enzim oksigenase ya. Nah, nanti kita juga akan lihat kelompok enzim yang kita sebut namanya ini sitokrom P450 nih ya. Nah, sitokrom P450 ini nanti termasuk enzim-enzim yang memetabolisme obat-obatan yang masuk ke dalam badan kita, polutan atau karsinogen kimia, bahan yang menyebabkan kanker tuh ya, itu harus di metabolisme supaya bisa dibuang keluar gitu kan. Kalau enggak, nanti badan kita bisa numpuk dengan molekul-molekul ini gitu ya. Nah, jadi dengan tanda kutip ini adalah menetralisir bahan-bahan berbahaya yang masuk ke dalam badan kita gitu ya. Oke. Nah, itu pentingnya. Nah, nanti kita akan membicarakan yang namanya enzim ya. Enzim itu apa? Masih ingat? Udah ada kuliah enzim? Belum. Oke, jadi enzim itu adalah sebuah apa namanya bahan kimia ya. Jadi namanya bahan kimia yang berfungsi sebagai katalis terjadinya reaksi tertentu di dalam tubuh kita atau ya. Jadi dia itu adalah bahan kimia yang mengatur atau merangsang terjadinya reaksi kimia atau ya. Nah, itu sifatnya enzim tuh ya. Nah, sebelum ke sana kita akan kenalan dulu sama strukturnya enzim tuh ya. Nah, enzim itu nanti cara kerjanya adalah dengan berikatan dengan substratnya, gitu kan ya. Nah, nanti enzim ini yang sudah lengkap kita sebut namanya adalah holoenzim ya. Coba tuh. Nah, jadi enzim yang sudah sempurna ini bisa bekerja namanya holoenzim ya. Holo tuh nih, bahasa Inggrisnya kan whole kan, utuh ya. Jadi enzim yang utuh namanya holoenzim ya. Holoenzim ini sebenarnya terdiri dari bagian yang biru ini. Ini adalah bagian proteinnya. Jadi struktur dasarnya enzim itu adalah protein. Bagian ini kita sebut namanya apoenzim ya. Nah, nanti apoenzim ini dia nggak bisa bekerja sendirian, dia harus dibantu pakai yang namanya koenzim, gitu ya. Koenzim ini adalah bahan organik, bahan yang rantai hidrokarbon ya, biasanya vitamin gitu kan. Nah, contoh kamu perlu vitamin B misalkan untuk koenzimnya, enzim-enzim yang bikin energi kita, gitu ya. Nah, tuh biasanya dalam bentuk vitamin, biasanya, tapi nggak selalu ya. Nah, yang satu lagi ini kalau yang apa namanya, yang bentuknya itu adalah senyawa inorganik, logam misalkan ya, logam zinc, logam Fe itu ya besi. Nah, itu adalah kita sebut namanya kofaktor, oke, kofaktor. Jadi kalau mereka udah ngumpul kayak gini nih, enzimnya udah bisa bekerja tuh. Ini enzim yang aktif ya, namanya holoenzim ya. Kalau misalkan enzim ini kehilangan koenzimnya, kira-kira bisa kerja nggak dia? Nggak bisa gitu ya. Kalau kehilangan kofaktor, ya dia juga nggak bisa kerja gitu ya. Tapi kalau apa enzimnya rusak, kamu panasin misalkan, ya dia juga nggak bisa kerja ya. Jadi kekurangan atau kerusakan di salah satu molekul pembentuk holoenzimnya itu bikin aktivitas enzimnya jadi terganggu. Oke? Udah ngerti ya tentang enzim ya? Enzim ini simpelnya adalah bahan kimia katalisnya dalam badan kita. Ya. Nah, ini ya, jadi apoenzim itu kalau disertai dengan koenzimnya, itu akan membentuk yang namanya holoenzim. Ini enzim yang lengkap ya, dan dia yang aktif ya.
Nah, cara kerja enzim itu gimana sih? Cara kerjanya kayak gini nih. Enzim itu dia berikatan dengan substrat gitu ya di sisi aktifnya itu. Jadi nggak sembarangan nempelnya di sisi aktifnya itu. Sisi aktif ini yang disusun oleh koenzim sama kofaktor tadi itu biasanya ya. Nah, nanti setelah dia tuh nempel gini, nah membentuk yang namanya kompleks enzim substrat gitu ya. Nah, nanti kerjanya enzim itu gini, dia mengotak-atik ini, ngotak-atik ikatan kimia antara dua subunitnya substrat itu gitu ya, sehingga dia bisa terlepas ikatannya gitu ya. Atau cara kerjanya beda tuh, dia masukin substrat gitu kan, terus dia ikatin antar substratnya itu, jadi dia nempel sekarang gitu ya. Jadi pokoknya enzim itu kerjanya memodifikasi substratnya sampai jadi produk yang baru gitu ya. Oke. Nah, contoh apa? Contohnya nanti kalau kita ngomongin tentang metabolisme glukosa, udah diajarin kan? Kita makan glukosa, nah nanti dia berubah menjadi pirufat misalkan, atau glukosa 6 fosfat gitu ya. Nah, itu adalah kerjanya enzim, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa, ah, susah sekali reaksi kimia itu untuk berjalan tanpa enzim di badan kita. Ya. Di mekanisme sama kayak si faktor deh. Si kapal. G-coupled Si protein reseptor. kapal. Bukan, itu reseptor tuh buat nerima sinyal dari lain gitu, ya, dari luar sel gitu ya. Kalau ini namanya enzim. Nah, sebenarnya reseptornya itu juga enzim sebenarnya. Reseptornya yang nangkap sinyalnya itu juga enzim. Maksudnya reseptor sama molekul Maksudnya apa? yang Oh iya, heeh. itu Itu berarti termasuk enzim sebenarnya juga. sama kunci sama dua harus sama dulu gitu. Oh iya, ikatan antara substrat dan enzim itu sama dengan ikatan ligan sama reseptornya. Iya, harus cocok gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau yang sini antara dua ini tadi Apa itu? yang harus biar kamu jadi enzim yang lengkap gitu lah. Oh, komponen enzimnya. Ya. Ha, komponen enzimnya ada tiga biasanya. Apoenzim, koenzim, atau sama kofaktornya. Gitu ya. Atau kalau nggak ada logamnya juga nggak apa-apa. Yang penting ada apoenzim dan koenzimnya. Oke, udah ngerti ya. Jadi kita ngomongin tentang katalis kimia. Bahan kimia yang mengendalikan reaksi kimia. Oke. Nah, nanti di dalam topik ini kita akan belajar enzim yang termasuk ini, enzim-enzim oksidoreduktase, tuh ya. Nah, jadi enzim itu namanya biasanya adalah ase belakangnya, tuh ya. Kinase, fosfatase itu enzim. Tapi yang kali ini kita spesifikin aja ke oksidoreduktase. Artinya apa? Ini enzim yang ngurusin reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi enzim yang ngurusin reaksi redox gitu ya. Nah, jadi enzim ini adalah yang terlibat dalam proses oksidasi dan reduksi, namanya enzim oksidoredukase. Ya, nanti enzim ini terdiri dari 4 kelompok nih. Kita bagi lagi ya, oksidase, dehidrogenase, hidroperoksidase, dan oksigenase. Ya, jadi kalau biar nggak bingung membaginya gini nih. Nanti kamu akan kenal yang namanya kelas enzim ya. Enzim kelas ya. Biasanya ada 6 gitu kan. Nah, ini macam-macamnya enzim itu kita bagi itu kayak gini. Ada enzim oksidoreduktase, ini yang kita bahas hari ini ya, yang ngurusin reaksi redox gitu ya. Ada enzim yang masuk transferase, mindahin senyawa satu ke senyawa lain gitu ya. Nah, termasuk di situ adalah kinase, kalau mindahin fosfat gitu ya. Nah, itu transferase. Ada kelasnya hidrolase, ini yang memecah molekul kimia tertentu. Ada yang namanya liase, liase itu yang apa namanya, mencopot gugus tertentu gitu ya. Ada yang namanya isomerase. Ini yang mengubah menjadi isomer dengan ya. Ada juga nanti ligase. Ligase itu yang mengikat molekul ke molekul lain ya. Jadi kelas enzim itu ada banyak ini, tapi hari ini kita akan spesifik ke sini aja. Oksido reduktase. Kalau ada yang 12 yang GDP ketemu aku kan enzimnya itu masih yang mana tuh? Mana? Yang gambarnya kayak yang Oh, seluler enzimnya itu adenylyl siklase tuh. Enzim adenylyl siklase itu ngubah ATP ya kan ya. jadi CAMP itu. Nah, jadi ini kalau nggak salah dia masuk yang
ATP jadi CAMP berarti dia ya masuk yang hidrolat. Kalau terjadi, Mm-mm. Bukan bikin energi, tapi ATP-nya diubah jadi molekul pembawa sinyal. Namanya CAMP gitu ya. Jadi dia ngubah ngubah struktur kimianya. Ya. Oke, jadi tahu ya, kita akan fokus ngomongin yang ini aja dulu. Oksido reduktase. Ya. Nah, ini pembagiannya enzim oksidoreduktase tuh. Oksidoreduktase itu nanti kita bagikan ada 4 bagian ya, oksidase, dehidrogenase, hidroperoksidase, dan oksigenase. Ya, oksidase nanti kita bagi lagi tuh. Ada oksidase yang sitokrom, ada oksidase yang flavoprotein, tuh ya. Ada hidroperoksidase itu ada peroksidase dan katalase. Ntar satu-satu kita akan lihat. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang pertama dulu, namanya enzim oksidase. Enzim oksidase itu berarti enzim yang mengoksidasi suatu senyawa kimia, gitu kan ya. Nah, jadi mengoksidasi itu artinya apa, guys? Masih ingat? Nambah oksigen atau dia ngelepas hidrogen, gitu kan? Nah, contohnya kayak gini nih. Aku punya molekul AH2 misalkan. A-nya terserah lah. Pokoknya ada hidrogennya gitu kan. Nah, nanti aku akan mencopot hidrogennya ini. Tak copot dari A-nya gitu ya. Dia akan lepas tuh. Nah, jadilah A aja gitu ya. Hidrogennya aku tempelin ke molekul lain. Yaitu oksigen tuh. Nah, oksigen kalau bereaksi sama hidrogen jadi apa? Jadi air gitu kan. Nah, itu namanya oksidase. Jadi enzim yang kerjanya nyopot hidrogen terus ditaruh di oksigen menghasilkan air itu namanya oksidase. Jadi nyopot hidrogen, taruh di oksigen, terus jadi air itu namanya oksidase. Nah, enzim kayak gini ini nanti adanya di mitokondria yang paling paling banyak kita pelajari kan dari mitokondria itu. Dan dia akan terhambat sama CO, karbon monoksida ya. Ya. Nah, nanti contohnya enzimnya di mitokondria. Ya. Atau ada juga yang kayak gini, oksidase yang membentuk H2O2 tuh karena oksigennya banyak ya. H2 direaksikan sama O2 dia jadi H2O2 ya. H2O2 nama kimianya apa? Hidrogen peroksida ya. Nih ya, jadi dia bisa membentuk air atau bisa membentuk hidrogen peroksida. Nanti hidrogen peroksida ini dia adalah senjatanya yang ada di dalam lisosom. Nah, jadi dipakai untuk ngancurin bakteri sebenarnya dia itu. Nah, terutama ada di lisosom. Sel darah putih kita pakai ini buat matiin bakteri yang ditelan sama dia. Oke, nanti ya oksidase ya. Nah, oksidase itu nanti ada yang pakai tembaga sebagai kofaktornya, tuh ya. Ini kita sebut ini ya, namanya sitokrom oksidase itu ya. Sitokrom oksidase itu adalah hemoprotein enzim ya kan, yang mengandung gugus prostetik heme itu ya. Jadi dia ada besinya, tuh ya. Ada tembaga dan atau pakai besi. Nah, ini nanti merupakan carrier respiratorik yang ada di mitokondria. Ntar kita pelajari tentang prosesnya di mitokondria. Bertanggung jawab atas reaksi pemindahan elektron dari oksidasi molekul substrat ke akseptor elektron terakhirnya, yaitu oksigen. Ya. Nah, nanti ini kamu akan pelajari di yang namanya elektron transport chain. Ya. Kamu udah belajar tentang siklus Krebs? Udah diajarin belum tentang siklus? Heeh. Siklus Krebs itu kan suatu reaksi kimia yang memecah asetil CoA kan. Asetil CoA itu karbonnya berapa tuh? Asetil CoA itu karbonnya ada dua tuh. Nih, asetil CoA-nya. Asetil CoA. Nah ini ya, karbonnya ada dua tuh. Nanti dia masuk ke reaksi ini dan dipecah jadi CO2. Tuh lihat tuh dia menghasilkan CO2 di situ sama CO2 di situ. Nah,
masuknya dua karbon, keluarnya jadi dua karbon. Impas kan? Jadi sebenarnya siklus asam sitrat, siklus Krebs itu adalah memecah asetil CoA. Ya. Oke, makanya kamu napas keluar CO2 tuh. Ini hasilnya siklus Krebs sebenarnya. Nah, nanti, baik, masuk masuk. Mm-mm. Nah, sebenarnya nanti selain menghasilkan CO2, ini nih yang lebih penting dalam siklus Krebs itu. Dia menghasilkan molekul namanya NADH itu sama ini. Ini kita bisa sebut FADH2 ya. FADH2 ya. Nah, molekul-molekul ini nanti itu sebenarnya adalah pembawa elektron. Oke, ingat dia ini adalah molekul pembawa elektron. Nah, nanti ngapain tuh si NADH-nya ini? Nah, nanti di cerita berikutnya setelah siklus Krebs itu si NADH sama FADH itu akan menyalurkan elektronnya tuh. Kayak gini nih. Di mitokondria NADH itu akan dipecah elektronnya. Ini kan lihat ya. NADH elektronnya dilepas terus dimasukin ke enzim ini. Enzim ini namanya enzim kompleks satu ya. Terus dioper ke sana elektronnya ke koenzim Q. Terus dioper ke sana elektronnya ke kompleks 3. Terus ke sitokrom C itu ya. Terus ke kompleks 4 tuh. Nah, di kompleks 4 itu ada proses ini nih. Pengikatan hidrogen dan oksigen mesti butuh elektron kan. Nah, elektronnya ini adalah yang terlibat di situ tuh. Nah, jadi enzim nomor 4 ini itu sebenarnya adalah enzim oksidase. Kenapa kok oksidase? Karena dia nyopot hidrogen ini dan ditempelkan ke oksigen. Hasilnya apa? Air kan. Nah, berarti mitokondria kita itu kerjanya adalah dengan cara pakai oksigen sebagai akseptor elektron terakhirnya. Ya, ngerti? Ngerti ya? Nah, itulah tujuannya kamu napas tuh. Kamu napas tuh lah masukin oksigen tuh. Nah, supaya kamu bisa bikin ATP di situ. Kalau nggak ada oksigen, berarti mitokondriamu nggak jalan tuh. Berarti ATP nggak terbentuk. Makanya mati. Kalau orang nggak dapat oksigen, yo mati itu. Nah, kayak gitu. Lihat aja orang yang kelelep tuh. Nah, nggak bisa dapat oksigen, dia mati ya. Nah, enzim yang terakhir tadi itu kita sebut adalah sitokrom oksidase. Ya. Nah, ini ya. Jadi dia itu akan mengandung molekul yang namanya heme ya. Heme itu pernah dengar hemoglobin nggak? Di mana tuh adanya? Hemoglobinnya berapa? Hemoglobin itu sebenarnya adalah proteinnya sel darah merah kita kan. Nah, dia itu punya gugus hijau ini namanya hem tuh. Hem itu kayak gini hijau ini kan. Kamu lihat ya di tengahnya ada atom apa tuh? Atom besi itu. Nah, jadi ini adalah protein yang mengandung besi sebenarnya. Jadi kalau protein itu mengandung besi, kita sebut dia itu adalah sitokrom. Sitokrom oksidase yang pakai besi. Ya. Kalau yang ini ada juga yang pakai tembaga. Oke. Jadi ingat kan, enzim itu dia punya apa namanya tadi? Eh isozim kok isozim sih? Ko apa tadi yang inorganik? Kok jadi lupa namanya? Kofaktor. Dia punya kofaktor yang inorganik kan. Nah, jadi kofaktor inorganiknya itu logam tadi itu. Bisa pakai tembaga, bisa pakai besi, bisa pakai zinc, bisa macam-macam lah. Nah, kebetulan yang kita bahas kali ini yang menggunakan besi, ya, pakai Fe. Atau pakai Cu, ya, sama aja. Ini strukturnya heme ya. Ini tengahnya ada besinya kan? Atau ada tembaganya. Itu salah satu apa tuh? Termasuk di Heme. ini ada di musim tadi. Bisa dua-duanya tuh. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya apa? Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Salah satunya aja juga bisa. Nah, nanti ada juga, hai, masuk. Ada juga oksidase itu yang masuk kelompoknya
flavoprotein tuh. Nah, nih dia itu pakai gugus prostetiknya pakai FAD itu ya. Nah, tuh. Jadi kayak FMN, FAD itu sebenarnya dibentuk dari riboflavin. Kalian tahu riboflavin nggak? Pernah dengar riboflavin? Riboflavin itu vitamin B sebenarnya, vitamin B2. Nah, berarti riboflavin ini vitamin yang dipakai sebagai apa namanya gugusnya enzim oksidase itu ya. Jadi enzim oksidase itu ada yang pakai besi, ada yang pakai flavoprotein gitu kan. Oke. Nah, ini contohnya ya enzim-enzimnya ya. Amino santin ini oksidase asam amino, santin oksidase, glukos oksidase itu adalah termasuk flavoprotein. Ini nice to know aja. Yang penting ini struktur yang ada di dalam enzimnya ya. Jadi ada flavinnya, ada vitamin B2-nya ini. Nah, vitamin B2-nya itu bisa dalam kondisi terreduksi atau dalam kondisi teroksidasi gitu ya. Jadi tadi ingat nggak kerjanya oksidase itu ngapain tadi? Dia bisa nangkap oksigen kan, direaksiin sama hidrogen kan, jadi air toh, atau jadi H2O2 ya. Nah, sebenarnya kok bisa dia itu mengambil oksigennya kayak gitu? Ya dengan bantuan vitamin B-nya ini loh. Tuh lihat tuh. Flavin nempel sama oksigen, jadilah seperti ini. Dan nanti dia bisa menghasilkan H2O2 tuh kayak gitu. Ini kalau mau lebih detail aja, ternyata enzim ini kerjanya butuh vitamin B gitu ya. Tapi kan yang penting bukan itu kan, yang penting di oksidase tadi apa definisinya? Enzim oksidase itu apa? Enzim yang kerjaannya mengeluarkan hidrogen dari substrat dan ditempelkan dengan oksigen. Ya, itu kan oksidase. Nah, kamu lihat di bagian sini nih. Ini substrat, dia dilepaskan hidrogennya jadi substrat yang teroksidasi kan? Kayak tadi loh. Ini AH2, ini jadi A, berarti kan H2-nya lepas tuh. Nah, itu nanti dia akan nempel ke sini, ke vitamin B-nya, terus dikasih oksigen, terus jadilah H2O2 atau jadi air gitu ya. Nah, ceritanya cuma kayak gitu aja. Yang penting di sininya. Nah, nyopot hidrogen dari substratnya itu. Ya kan? Oke, jadi kesimpulannya enzim oksidase itu apa? Enzim yang melepas hidrogen ditempelin ke oksigen. Oke, nyopot hidrogen, nempel ke oksigen. Itu oksidase. Ada yang bingung? Ada yang nggak ngerti? Bisa kan? Kita pelan-pelan aja, ya, santai aja. Orang malam minggu juga. Nah, sekarang kita ke kelas enzim kedua nih. Nih, namanya dehidrogenase. Ya, dehidrogenase itu kalau dari kata-katanya apa kira-kira fungsinya? Ase ini enzim kan? Hidrogen, ya itu hidrogen ya. D itu artinya apa? Kalau dua itu di. Hmm, di mas. Bukan ya. D itu dua. Kalau D itu artinya turun atau berkurang. Gitu ya. Jadi enzim ini mencopot hidrogen juga sebenarnya. Nah, jadi dehidrogenase itu dia mencopot hidrogen. Cuman dia ini nggak pakai oksigen untuk buang hidrogennya tadi itu. Nah, enzim dehidrogenase ini juga bisa kita sebut namanya sitokrom. Ya. Nah, jadi kayak gini nih ceritanya. Ini aku punya molekul AH2 gitu ya. AH2 tuh. Ada hidrogennya kan? Nah, terus hidrogen ini aku lepas nih. Ini ada enzimnya nih di sini. Dibantu pakai enzim kan. Nah, aku mencopot hidrogen ini, aku tempelin ke senyawa lain. Pokoknya bukan oksigen. Nggak tahu loh senyawa apa, terserah ya. Nah, carrier itu akan dapat hidrogennya kan? Jadi carrier yang berikatan dengan hidrogen tuh. Oke, jadi hidrogennya dipindahin ke sini, terus pindah ke situ. Oke. Nah, nanti ini carrier yang ada hidrogennya ini bisa aku copot lagi hidrogennya. Kalau aku punya enzim dehidrogenase yang lain tuh.
Aku lepas hidrogennya, aku tempelin ke B. Sekarang molekulnya jadi BH2 gitu ya. Gitu kan? Berarti sebenarnya ceritanya itu apa sih? Ceritanya cuma nyopot hidrogen, dikasih ke carrier, dikasih ke molekul lain gitu loh. Jadi cuma ngoper-ngoper hidrogen aja. Carrier itu senyawa lain. Mau pakai koenzim Q kayak, mau pakai sitokrom C misalkan, ya boleh, terserah. Carriernya bisa macam-macam, tergantung enzimnya. Berarti ketika awalnya apa pertama ketemu vitamin dulu ya. Iya, betul. Tapi kalau yang pakai vitamin ini, kan akhirnya dioperin ke H2 atau ke oksigen kan. Nah, berarti dia dehidrogenase bukan? Bukan, karena dia pakai oksigen. Kalau dehidrogenase itu pakai senyawa selain oksigen. Oke. Nah, tuh. Ini ya, enzim dehidrogenase itu dia punya beberapa fungsi itu. Ada dua fungsi utama ya. Jadi yang pertama dia bisa memindahkan hidrogen dari satu substrat ke substrat lain dalam reaksi oksidasi berpasangan. Nih ya. Ini sangat spesifik terhadap substrat dan memiliki enzim pembawa hidrogen ya. Nah, contohnya pakai NAD. Ini yang terjadi contohnya pada glikolisis anaerob ya. Glikolisis. Glikolisis. Eh, Glikolisis sudah diajarin belum? Pemecahan glukosa, metabolisme glukosa. Oh, belum ya. Jadi, Bisa. kalau kita makan glukosa, glukosa apa rumus kimianya? C6, H12, O6 gitu kan. Berarti karbonnya ada berapa tuh? Ada 6. Nanti itu akan dipecah jadi pirufat yang karbonnya ada 3 tuh. Jadi kalau kamu punya molekul yang karbonnya 6, dipecah jadi molekul yang karbonnya 3, kira-kira dapat berapa molekul ini? Dapat 2 kan? Jadi sebenarnya glukosa itu nanti akan dipecah jadi 2 pirufat tuh. Oke. Nah, nanti di sini itu akan pakai banyak enzim tuh. Salah satunya adalah enzim yang dehidrogenase tadi itu. Tuh ya. Jadi ada yang terlibat di situ enzim dehidrogenase ya. Atau ini deh, pakai ini yang namanya pirufat dehidrogenase. Tuh namanya aja dehidrogenase kan. Jadi cara kerjanya tuh kayak gini enzimnya. Atau pakai ini aja biar gampang. Hmm, potong gambarnya. Hmm. Ini aja yang simpel. Ini contoh ya, aku punya enzim namanya ini pirufat dehidrogenase ya. Kita singkat aja PDH itu ya. Nah, pirufat dehidrogenase itu caranya adalah ini ngubah pirufat menjadi laktat. Kamu pernah dengar laktat? Apa itu laktat? Asam laktat. Tuh, kalau kamu nge-gym itu keras, latihannya keras itu kan jadi kemeng tuh ototmu. Nah, itu gara-gara numpuk laktat tuh, makanya jadi apa namanya? Jadi sakit ototnya. Nah, tuh. Jadi sebenarnya laktat itu terbentuknya dari mana? Terbentuknya dari pirufat tuh ya. Nah, pirufat ini nanti menjadi laktat dan sebaliknya itu bisa tuh. Nih coba ya, kita lihat laktat itu ada ini kan CH di ujungnya, betul kan? Nah, CH-nya ini nanti kita akan potong tuh hidrogennya. Nah, hidrogennya kita potong, terus kita taruh di NAD+. Nanti NAD-nya akan jadi NADH, karena dapat hidrogennya kan. Nah, berarti enzim ini kerjanya kayak gitu tuh. Dia motong hidrogen ini, ditaruh di senyawa lain, pokoknya bukan oksigen, terserah kan. Nah, nanti dia jadi senyawa lain tuh, jadi NADH. Laktatnya itu akan berubah jadi pirufat. Nanti. Jadi bedanya dehidrogenase sama oksidase apa? Nah, akseptor elektronnya, akseptor hidrogennya siapa? Tuh ya. Kalau oksidase, akseptornya pakai oksigen. Kalau dehidrogenase, senyawa lain selain oksigen. Tuh ya. Nih, contohnya NAD. Nah, tadi udah kasih tahu ya contohnya.
Nah, berarti kalau kamu punya apa namanya suatu kumpulan enzim gitu kan, mereka bisa mengoper hidrogennya itu dari satu senyawa ke senyawa lain. Ya, contoh ya, ini aku punya molekul namanya AH2 tuh, ya kan? A-nya nggak penting lah, yang penting ada hidrogennya kan. Nanti hidrogen ini aku copot, aku taruh di carrier pertama. Ingat tadi ya, kalau ada enzim nyopot hidrogen, ditaruh di carrier, tapi bukan oksigen, itu adalah dehidrogenase atau enzimnya. Ya. Nah, jadilah hidrogennya sekarang nempel ke carrier satu, gitu kan? Nanti hidrogennya aku copot lagi, ini dari senyawa carrier satu ini, aku tempelin ke senyawa carrier dua tuh. Senyawa carrier dua, pembawa dua, itu nggak bawa hidrogen tadinya, tapi sekarang jadi punya hidrogen tuh. Nah, berarti kan cuma ngoper aja tuh, ngoper hidrogen dari carrier satu ke carrier dua tuh. Jadi ada hidrogennya. Oke, itu berarti ini enzimnya enzim dehidrogenase juga tuh. Nah, nanti aku copot lagi tuh hidrogennya. Ini enzim lagi, dehidrogenase ketiga. Aku copot hidrogennya ke carrier ketiga tuh. Nah, jadilah carrier tiga yang bawa hidrogen. Betul? Nah, itu kan dehidrogenase. Jadi, pokoknya enzimnya nyopot hidrogen ditaruh di senyawa selain oksigen, namanya dehidrogenase. Ya. Nah, nanti kalau hidrogennya ini tak tempelin ke oksigen, itu dehidrogenase bukan? Bukan, itu namanya oksidase. Jadi oksidase itu mengikatkan hidrogennya ke oksigen, terbentuklah air gitu ya. Berarti sebenarnya ceritanya sama toh, cuman ngoper-ngoper hidrogen aja ke sini, ke situ, terus ke sini, ke situ gitu kan ya. Iya kan? Nah, itu sebenarnya yang terjadi di mitokondria kita tadi itu. Mitokondria tadi itu tujuan fungsinya apa mitokondria? Bikin ATP toh. Tapi cara bikin ATP-nya kayak gini nih. Ini hidrogen dari NAD dilempar ke kompleks satu, terus dilempar lagi ke koenzim Q, dilempar lagi ke kompleks 3, dilempar lagi ke sitokrom C, terus ke kompleks 4 ya. Nah, sama kompleks 4 berarti sorry, yang sebelum-sebelumnya ini adalah D hidrogenase kan berarti nyopot hidrogen. Pakai oksigen enggak? Enggak, berarti dehidrogenase. Ini ke koenzim Q pakai oksigen enggak? Enggak, berarti ini adalah dihidrogenase juga. Ke kompleks 4 nih, pakai oksigen enggak dia? Enggak pakai, ini dihidrogenase. Baru di kompleks 4 yang ke bawah ini pakai oksigen. Oh, berarti ini adalah enzimnya oksidase gitu. Jadi cara kerjanya mitokondria itu pakai kumpulan enzim ini buat ngelemparin hidrogennya tadi itu. Oke. Oke. Jadi apa persamaannya dehidrogenase sama oksidase? Apa yuk persamaannya? Sama-sama ngelepas hidrogen dari suatu senyawa kan, sehingga senyawanya teroksidasi, betul? Nah, cuman bedanya adalah siapa yang dioperin hidrogennya, ya. Nah, udah itu aja bedanya. Gampang kan? Nah, enzim dehidrogenase ini nanti biasanya akan pakai logam, ya, sehingga kita sebut dia itu adalah sitokrom, ya. Nah, sitokrom. Sitokrom oksidase ini bisa macam-macam. Ada sitokrom B, ada sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A gitu ya. Ini salah satunya ada sitokrom C ya. Ini yang ada di sini, itu kan namanya sitokrom C. Lah, berarti dia dihidrogenase juga sebenarnya. Nah, itu kan ya. Enzim ini berperan dalam pembawa elektron ya dari flavoprotein ke sitokrom oksidase yang lain. Flavoproteinnya siapa? Ini FAD itu kan. Dia juga bisa ngambil dari FAD elektronnya dan hidrogennya terus dilempar ke protein-protein tadi itu. Nah, sebenarnya dia pakai gugus besi ini tuh. Nah, Fe13 sama Fe12. Berarti kamu perlu besi itu buat apa sebenarnya? Perlu zat besi toh kamu. Itu untuk ngasih enzim-enzim di mitokondriamu itu dengan besinya. Kalau nggak ada besinya, nggak bisa kerja mereka. Nggak bisa dapat ATP. Makanya kalau orang anemia, kekurangan zat besi, lemes toh. Gara-gara ATP-nya kurang. Namanya 4L dengannya. Lu lagi, lu lagi.
Ya, lemah, letih, lesu, lunglai, gitu kan. Lemes deh. Nah, itu empat hal. Nah, oke. Jadi dehidrogenase tadi itu bisa pakai ini koenzim nikotinamid sehingga dia bisa memproses NAD dan NADH kayak gini nih. Ini kan, ini dehidrogenase tapi memproses NADH itu berarti turunannya nikotinamid itu. Nah, atau dia juga bisa pakai flavin tadi ya. Nih flavoprotein. Dia bisa memproses FADH2. Ini cara kerjanya ya. Ini nggak begitu penting sih. Ceritanya sama kayak tadi. Oke, ini tempat-tempatnya ya. Jadi enzim dehidrogenase itu banyak nanti perannya ya. Dia terlibat dalam berbagai reaksi oksidatif, reaksi yang ada pembakaran bahan kimianya, dia ikutan di situ ya. Buat apa aja nih? Buat sintesis asam lemak, buat sintesis steroid, dia turunannya kolesterol, teman-temannya itu namanya steroid. Nah, nanti dia juga ada di otot nih ya, buat bikin energi di otot itu ya. Nah, jadi dia pakai nikotinamid. Nah, ini contohnya ya, ini proses glikolisis kan? Nah, proses glikolisis itu ngubah glukosa jadi piruvatnya. Tuh, kalau kamu lihat namanya ini contoh enzimnya ya ini, glyceraldehyde 3 fosfat dehidrogenase. Berarti kerjanya ngapain tuh? Dia nyopot hidrogen dari glyceraldehyde 3 fosfat nih kan? Ini hidrogennya dicopot nih. Tuh, hidrogennya dilepas, diganti pakai fosfat. Nah, jadi yang awalnya itu pucuknya ini hidrogen, dia jadi punya gugus fosfat. Nah, itu namanya dehidrogenase. Dibuang kemana hidrogennya? Ternyata dibuang ke NAD, jadi NADH. Bisa? Bisa, Bisa kan? Hmm. bisa. Bisa. Kan Ini ya beda sama beda. beda. Hmm. Terus itu sama mekanisme saya belum tahu yang di NADP plus menjadi NADP itu gimana? Itu nanti ada di ini jalurnya, jalur sampingnya si apa namanya si glikolisis tuh, AMP shunt. Eh, Kan? heeh. Nah, pembentukannya NADPH itu nanti ada di ini HMP shunt tuh ya. Jadi gini, shunt itu artinya cabang sampingnya atau jalan samping tuh ya. Kalau kamu itu makan glukosa, ya kan? Glukosa juga jadi glukosa 6 fosfat kan? Dia bisa punya dua jalur tuh. Yang satu dia ke glikolisis, nanti jadi piruvat gitu kan? Yang tadi aku udah jelasin di depan tadi. Atau jalur lain, dia bisa diubah jadi fosfogluconat gitu ya. Nah, di situ nanti dia akan menghasilkan NADPH. Nah, memang nggak ada di proses glikolisis, tapi di jalur lain dari HM patient. Ngerti? Mekanismenya gimana? Ya sama. Ini NADP itu mirip sama NAD. Ya itu carrier carrier hidrogen juga. Nih contohnya ya, nanti dari stepnya itu kan ada glukosa 6 fosfat itu, terus dilakukan dehidrogenase itu. Jadi dicopot nih hidrogennya, ditempelin ke NADP, jadilah NADP. Nah, glukosa 6 fosfatnya itu berubah namanya jadi ini, fosfogluconat nih. Oke? Lo kok nggak ada di sini? Ya nggak ada di sini. Orang ini namanya glikolisis, bukan HMP shunt. Oke, nah sekarang ini ya. Yang penting lagi itu ini. Nanti kamu mungkin akan kenal istilah ini, aku merahin ya. Namanya ekivalen pereduksi itu ya. Ekivalen pereduksi itu carrier hidrogen tadi itu loh.
carrier proton kayak NADH, FADH2 itu adalah ekuivalen pereduksi gitu ya. Oke. Contoh kayak gini nih. Nih lihat ya. Namanya suksinat dehidrogenase tuh. Ini kira-kira ada di reaksi apa ya suksinat dehidrogenase itu? Suksinat itu ada di reaksi apa guys? Ya, itu namanya siklus Krebs ya kan. Siklus Krebs itu ada salah satu stepnya yang melibatkan ini suksinat jadi fumaratnya. Nah ini nih, suksinat diubah jadi fumarat tuh. Nah ini pakai enzim kan, namanya suksinat dehidrogenase. Nah betul, itu FADH2 ya. Jadi suksinat ini nanti hidrogennya dicopot kan, dioper ke FADH2 atau di sini ditulis Q ya, sama aja sebenarnya. Nanti Q-nya ini akan punya QH2. Jadi dapat hidrogen dia. Sumbernya dari mana? Pasti dari suksinat tuh. Nah, berarti nyopot hidrogen dari suksinat ditaruh di Q, itu namanya suksinat dehidrogenase. Nah, berarti FADH2 dan NADH2 itu adalah penerima elektron kan? Penerima hidrogen kan? Betul? Nah, itu yang kita sebut namanya ekivalen pereduksi. Reducing equivalent. Wis, simpelnya gitu. Nah, nanti FAD itu, loh kenapa kok di situ ditulis Q, kok nggak FAD? Kan beda. Ternyata nanti FAD ini, sorry bukan ini. Ternyata FAD ini akan ngirimin hidrogennya ke koenzim Q. Jadi kan akhirnya sama aja, nyampe ke Q kan. Nah, gitu kayak gitu. Ntar tak cerita tentang rantai respirasinya. Ini sama, ini cerita yang di mitokondria tadi itu ya. Jadi di situ butuh kofaktor macam-macam tuh, butuh NAD, butuh flavoprotein, butuh besi gitu ya, butuh oksigen gitu ya. Jadi bersyukurlah mitokondriamu itu masih berjalan normal ya kan. Sebenarnya reaksinya rumit di dalam situ, tapi kamu nggak pernah harus mikirin. Itu kan banyak banget. Kita pakai. Di sitoplasmanya sel tuh. Tahu organel namanya mitokondria? Mitokondria. Ini loh, sel itu kan ada banyak tuh organelnya. Ada nukleusnya, ada Golginya, ada retikulum endoplasmanya, ada ribosom. Nah, ada juga mitokondrianya ini. Jadi ini adalah organel penghasil energi kita. Soalnya kerjanya bikin ATP dia. Oke. Nah, ada pertanyaan tentang dehidrogenase dan oksigenase. Bisa? Oke. Bisa ya. Itu kita udah dapat dua tuh, dua kelompok enzimnya. Oksidase dan dehidrogenase ya. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga tuh. Namanya apa? Hidroperoksidase. Berarti artinya apa kira-kira nih? Ase itu enzim. Enzimnya ngurusin hidroperoksida ya, atau hidrogen peroksida ya. Berarti dia pasti ngurusin H2O2 tuh. Nah, jadi dia menetralkan H2O2-nya tuh ya. Kalian pernah kena H2O2 nggak? Belum pernah. Hah? H2O2. H2O2 itu ini hidrogen peroksida itu sebenarnya adalah senyawa oksidan ya, senyawa yang radikal. Dia senang bereaksi sama senyawa lain tuh ya. Sebenarnya H2O2 itu bisa dipakai sebagai obat tuh. Nih, hidrogen peroksida itu sebagai pembersih luka gitu ya. Tapi yang 3% ya. Waktu aku eh, apa namanya? Aku dulu tuh waktu ini waktu COVID aku nanam jahe itu sekebon ya kan. Ternyata yang tak pakai itu H2O2 10%. Konsentrasinya terlalu pekat buat dipakai sebagai pembersih luka tuh. Akhirnya apa? Justru tanganku ini yang luka gitu ya. Jadi kebakar, korosif dia. Ya.
Nah, jadi H2O2 itu merusak sebenarnya buat badan kita ya. Nah, jadi kita itu perlu sesuatu buat menetralkan H2O2 ini di badan kita. Jangan sampai dia itu merusak molekul kita di dalam badan kita sendiri maksudnya. Ngerti ya? Jadi H2O2 itu bahan kimia yang berbahaya tuh. Nah, masalahnya badan kita itu bikin nggak H2O2? Bikin. Siapa yang bikin? Siapa tadi yang menghasilkan H2O2? Enzim oksidase tuh lihat tuh. Oksidase tadi itu hasil sampingnya bisa berubah H2O2. Kalau oksigennya kebanyakan ya, dia jadi H2O2 tuh. Nah, kalau H2O2-nya kebanyakan, itu sel kita bisa rusak tuh. Makanya sel kita juga harus punya pertahanan terhadap H2O2-nya itu. Disitulah perannya enzim hidroperoksidase itu. Nah, enzim hidroperoksidase ini dia akan apa namanya, menghilangkan sifat radikalnya hidrogen peroksida tadi itu, gitu ya, supaya dia berubah jadi air, gitu ya. Nanti ada dua jenis enzim ini ya. Ada namanya peroksidase dan ada namanya katalase, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi tugasnya itu untuk melindungi badan kita dari peroksida yang berbahaya. Kita lihat satu-satu ya. Namanya adalah enzim peroksidase. Ini yang pertama ya. Peroksidase itu berarti caranya adalah mereduksi senyawa peroksida dengan ada akseptor elektron yang lain gitu ya. Jadi ada donor hidrogennya ya. Kayak gini nih. Jadi cara kerjanya kayak gini nih. Jadi aku punya H2O2 ya kan. Aku pengen hilangkan sifat radikalnya dia tuh. Gimana caranya? Aku tambahin H2 tuh. Nah, ke sini. Kira-kira jadi apa tuh? H2O2 ditambah H2 jadi apa? H4O2 tuh. H4O2 itu kalau kan pecah tuh jadi dua molekul air tuh, jadi 2H2O. Nah, jadi H2O2 yang sifatnya oksidatif tadi itu, oksidan ya, dia nggak merusak lagi karena akan diubah jadi air. Tapi kamu butuh donor hidrogennya. Ya. Nah, Nah, donor hidrogennya dari mana? Dari senyawa-senyawa ini. Asam askorbat gitu ya. Pernah dengar asam askorbat? Apa itu? Itu vitamin C sebenarnya. Nah, vitamin C atau pakai quinon atau pakai sitokrom C gitu ya. Makanya kalau kamu ini cewek-cewek biasanya pengen awet muda gitu kan atau pengen kulitnya kenceng, kamu nyuntik vitamin C kan supaya kolagen di kulitmu nggak rusak kena H2O2. Itu cara kerjanya kayak gitu tuh. Jadi menetralkan sifat merusaknya H2O2 itu pakai vitamin C. Oke. Jadi vitamin C itu yang mendonorkan hidrogennya itu buat merusak H2O2. Ngerti? Nah, berikutnya lagi kita punya enzim kelasnya katalase. Nih, katalase ini mungkin yang paling sering dibahas lah di kelompok ini nanti ya. Di kelompok enzim ini maksudnya. Nah, katalase itu dia nggak perlu donor hidrogen atau nggak perlu akseptor elektron yang lain gitu ya. Jadi dia pakai aja dua molekul H2O2 tuh. Jadi dia temuin dua molekul H2O2 diubah jadi air dan oksigen ya. H2O2 kalau ditambahin jadi apa itu? Jadi H4O4 gitu kan. Nah, ini akan pecah nanti dia. O2-nya akan pecah tuh. Nah, jadilah 2H2O tuh. Jadi bedanya apa? Katalase sama peroksidase itu. Yang peroksidase itu nggak menghasilkan oksigen. Yang katalase itu menghasilkan oksigen. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi katalase itu fungsinya penting buat menghancurkan H2O2 ya. Ngapain sih belajar ginian udah ribet amat gitu ya. Nanti ini contoh ya. Contoh kamu punya eh, nih belajar di apa itu namanya? Mikrobiologi. Nanti kan ada tuh mata kuliah mikrobiologi. Nah, itu kan belajar tentang bakteri itu. Apakah bakteri itu kebal terhadap H2O2? Ya kita tes gitu ya. Ini aku punya bakteri, sekelompok bakteri, aku usap di kacanya gitu kan. Nih, dia ini kita tetesin pakai H2O2 tuh. Kalau kita tetesin pakai H2O2 dia diem aja, berarti artinya dia nggak bisa menghasilkan oksigen kan?
Berarti dia nggak punya katalase tuh. Nah, kalau bakterinya itu kita tetesin H2O2, ternyata dia muncul gelembung-gelembung oksigennya itu. Oh, berarti artinya dia punya katalase. Nah, kayak gitu. Jadi, bakteri yang punya katalase bisa memecah H2O2 untuk melindungi dirinya sehingga menghasilkan oksigen tuh. Mati nggak dia kalau kena H2O2? Nggak mati, karena H2O2-nya dinetralkan pakai katalasenya. Tapi kalau bakteri yang nggak punya katalase, itu mati tuh kena H2O2. Nah, kayak gitu tuh. Makanya nanti kalau misalkan kamu dapat pasien yang luka itu ya, ulmus apertum. Nah, kalau kamu punya full luka terbuka kayak gini, habis kecelakaan misalkan ya, dapat pasien yang kecelakaan gitu. Nah, kira-kira aku harus kasih H2O2 nggak ke lukanya si pasien ini, gitu kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya buat matiin bakterinya tuh. Jadi bakteri-bakteri yang rusak di oh udah kayak gini luka luka kayak gitu kan. Nah, nanti kalau kamu udah cabut itu apa namanya? Kayunya. Nah, itu nanti aku harus ngocorin H2O2 nggak tuh ke lukanya tuh ya. Ya, lihat aja kalau bakterinya bisa dibunuh pakai H2O2 karena nggak punya katalase, ya kamu siram pakai H2O2 tuh kayak gitu. Oh, nggak dulu berarti tak bisa dengan kayak yang di atas yang apa? Yang punya katalase. Iya. Betul. Kalau Itu aja belum tadi. dia nggak akan mati kena H2O2, dinetralin sama katalase. Nah, kayak gitu tuh. Nah, sel kita punya nggak katalase ini? Punya, makanya sel kita nggak gampang mati meskipun kena H2O2. Nanti kalau kamu ngocorin ini ya, ngocorin H2O2 ke lukanya pasien tuh dia muncul gelembung-gelembungnya. Pernah lihat nggak? Dikocorin air terus muncul gelembungnya gitu. Nah, itu berarti karena sel kita punya katalase. Ngerti? Yang mau ambil bedah, ya, ortopedi, bedah umum gitu kan. Nanti kamu kasusmu kan banyak tau kayak gini kan. Ketusuk tulang, ketusuk kayu kayak gitu ya. Atau kena mesin gitu kan. Oh, ini lukanya bersih apa kotor ya? Kira-kira ada bakterinya kayak gitu. Hmm, oke. Itu aja yang penting tentang katalase. Ngerti? Fungsinya hidroperoksidase ya. Tujuannya apa? Enzim hidroperoksidase itu menetralkan sifat merusaknya hidrogen peroksida. Ya, ada berapa macam enzim hidroperoksidase? Dua ya, peroksidase sendiri sama katalasenya. Bedanya apa? Kalau katalase menghasilkan oksigen, kalau peroksidase nggak menghasilkan oksigen. Oke, dah bisa. Nah, sekarang kita ke kelas terakhir tuh, namanya oksigenase ya. Enzim oksigenase itu oksigenase nih ya. Jadi enzim ini mengkatalisis pemindahan langsung dan inkorporasi oksigen di dalam suatu substrat. Ribet kan? Sebenarnya oksigenase itu nambahin oksigen ke substrat lain gitu ya. Nambahin oksigen. Nih contoh ya, aku punya A, aku tambahin oksigen jadi AO2. Nah, enzim ini namanya enzim oksigenase yang mengkatalisis reaksi kayak gini. Oke, nanti ada dua tahapnya, tapi itu nggak penting lah ya. Yang penting akhirnya molekulmu itu punya oksigen sekarang ya. Nanti oksigenase itu kita bagi dua ya. Ada dioksigenase sama monooksigenase gitu ya. Kalau dioksigenase itu berarti yang dipindahin dua atom oksigennya itu. Ini O2 kan ada dua atom oksigen kan. Itu dimasukin semuanya ke dalam A-nya. Akhirnya jadi AO2 gitu ya. Nah, ada juga yang namanya monooksigenase. Berarti artinya satu, cuman satu oksigen yang ditambahin gitu ya. Nah, ini kayak gini nih. Contoh ya, aku punya molekul AH kayak gini, tak tambahin sama oksigen tuh. Oksigen tuh kan kalau digambarin kayak gini kan, dua atom oksigen berikatan rangkap gitu kan, gitu.
Nah, satu atom oksigennya ini aku tempelin ke sini nih. Nah, satu oksigen yang ini aku tempelin ke situ tuh. Jadi AH ini dapat oksigen, dia jadi AOH tuh ya. Nah, Z-nya ini, Z-nya dapat O, jadi Z H2O kan? H2O-nya akan lepas tuh. Dan Z-nya sendiri ya. Tapi yang paling penting tuh lihat molekul A-nya tuh ya. A itu tadinya punya hidrogen, sekarang punya OH. OH itu gugus apa namanya? Hidro, hidrogen kan hanya toh. Kalau ada O-nya, namanya hidroksil kan ya. Nah, berarti enzim ini kita juga sebut namanya adalah hidroksilase ya. Dia bikin molekul jadi punya gugus hidroksil ya. Nah, tuh berarti dia masukin berapa oksigen ke AH-nya ini? Cuman satu kan? Berarti namanya adalah monooksigenase tuh. Nah, jadi monooksigenase itu nama lainnya adalah hidroksilase. Oke, ini nanti ada di banyak tempat ya, terutama di hepar ya, di liver ya. Kenapa? Karena kita butuh bikin hidroksil-hidroksil gini nanti itu dalam proses pembentukan kolesterol. Misalkan. Ya, nah nanti pegel layernya. Nah ini contoh ya, ini aku punya kolesterol tuh. Kolesterol tuh dia punya satu OH kan di sini ya. Tapi kamu kenal nggak enzim hormon yang namanya itu progesteron misalkan atau estrogen ya? Ini lihat nih. Estrogen ini dia punya dua hidroksil tuh. Nah, berarti dari kolesterol muncul hidrogennya OH-nya ini itu pakai monoksigenase pasti dia. Jadi bikin OH. Dah, itu aja. Oksigenase itu yang nambahin oksigen ya. Termasuk buat metabolisme obat ya. Kalau kita pakai obat itu kan harus dibuang kan obatnya. Misalkan ini fenobarbital, pakai obat kejang ke pasien gitu, di dalam tubuhnya itu nanti akan dibuang tuh, ditambahin OH. Nah, jadi dia bisa dibuang sama ginjalnya. Nah, jadi ini hydroxylation. Dah, itu aja yang penting tentang enzim ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ya. Jadi tadi yang penting di sini dalam kaitannya sama metabolisme itu tentang rantai transport elektronnya tuh. Jadi ada banyak enzim di badan kita itu yang apa namanya gunanya itu bikin energi atau menetralkan eh, radikal H2O2 tadi itu. Gitu ya. Oke, itu kesimpulannya ya. Itu masuk kelompok ini enzim oksidoreduktase.